Pembahasan mengenai Imam Mahdi merupakan salah satu tema besar dalam khazanah keilmuan Islam dan menjadi perbincangan panjang di kalangan para ulama dari generasi ke generasi. Dalam tradisi Islam, figur Imam Mahdi dipandang sebagai sosok yang akan hadir pada akhir zaman untuk menegakkan keadilan, menghancurkan kezaliman, menghidupkan kembali ajaran tauhid, dan mempersiapkan umat manusia menghadapi masa penutup kehidupan dunia. Perbedaan pandangan antara kelompok Syiah dan kelompok Ahli Sunnah tidak terletak pada keberadaan Imam Mahdi, sebab kedua kelompok sama-sama meyakini kehadirannya, tetapi perbedaan utamanya terletak pada identitas pribadi, garis keturunan, dan status keberlanjutannya. Meskipun demikian, wacana mengenai Imam Mahdi tetap hidup dalam karya para ilmuwan Muslim Ahli Sunnah yang menjelaskan konsepnya secara ilmiah dan berdasarkan teks yang sahih. Dalam literatur Syiah, Imamiyah 12 Imam, Imam Mahdi diyakini sebagai Muhammad bin Hasan al-Askari, putra dari Imam Hasan al-Askari yang merupakan imam ke-11 dalam rantai kepemimpinan mereka. Menurut pemahaman Syiah, Imam Mahdi telah lahir dan masuk ke dalam masa keghaiban. Syiah meyakini bahwa beliau adalah keturunan langsung dari Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib yang merupakan cucu Rasulullah dari jalur Fatimah Az-Zahra. Keyakinan ini berdiri di atas fondasi bahwa imam setelah Nabi adalah para imam dari Ahlul Bait yang disucikan, yang menurut Syiah memiliki kedudukan spiritual istimewa dan ditunjuk secara langsung melalui wasiat. Menurut pemahaman Syiah pula, imam terakhir tidak meninggal, tetapi ditutupi oleh Allah dari pengetahuan manusia sampai waktu yang ditentukan. Dalam kajian mereka, keghaiban ini terbagi menjadi dua, yaitu keghaiban kecil dan keghaiban besar. Pada masa keghaiban kecil, menurut riwayat Syiah, Imam Mahdi masih berkomunikasi melalui para wakil khusus. Tetapi setelah berakhirnya periode tersebut, maka dimulailah keghaiban besar, di mana posisi imam tidak diketahui oleh siapapun hingga saatnya Allah menampakkan dirinya sebagai pemimpin akhir zaman. Mereka menunggu kehadiran Imam Mahdi sebagai penyelamat yang akan menghapuskan tirani dan memulai masa keemasan dunia sebelum hari kiamat. Sementara itu, dalam pandangan Ahli Sunnah wal Jamaah, kepercayaan terhadap Imam Mahdi tetap kuat dan menjadi bagian penting dari akidah mengenai tanda-tanda besar hari kiamat. Namun Ahli Sunnah tidak menganggap Imam Mahdi telah lahir. Mereka meyakini bahwa Imam Mahdi akan lahir mendekati akhir zaman sebagai seorang pemuda dari keturunan Hasan bin Ali. Penetapan garis keturunan ini merujuk kepada sejumlah riwayat yang dinilai sahih oleh sebagian ulama, di antaranya riwayat yang menyebutkan bahwa Imam Mahdi akan berasal dari keturunan Hasan, sebagai hikmah bahwa dari jalur Hasan terjadi perdamaian dan penyerahan kekuasaan demi mencegah pertumpahan darah, sehingga Allah menjadikan dari keturunannya sosok yang akan membawa perdamaian dunia pada masa akhir zaman. Dalam tradisi Ahli Sunnah, Imam Mahdi bukanlah sosok yang gaib, bukan pula sosok yang sudah hidup berabad-abad, tetapi seorang manusia biasa yang dilahirkan mendekati masa kemunculannya. Para ulama Ahli Sunnah menggambarkan bahwa fisik Imam Mahdi menyerupai nenek moyangnya, yaitu Rasulullah. Ia akan dibayat di dekat Ka'bah pada masa kekacauan. Ia akan memimpin umat Islam, mengembalikan keadilan, dan berjihad bersama kaum mukminin menghadapi pasukan zalim, hingga turunlah Nabi Isa untuk membantu memusnahkan Dajjal. Dalam literatur Ahli Sunnah, tidak ada konsep bahwa Imam Mahdi memiliki sifat kemaksuman penuh, sebagaimana konsep kemaksuman para imam dalam tradisi Syiah, sebab Ahli Sunnah tetap memandang bahwa satu-satunya manusia yang dijamin tidak memiliki kesalahan pada tingkat kepemimpinan syariat adalah para nabi dan rasul. Para ilmuwan Muslim Ahli Sunnah memberikan penjelasan yang luas mengenai figur Imam Mahdi berdasarkan metode ilmu hadis, ilmu sejarah,
dan kajian mendalam terhadap nas-nas syariat. Banyak ulama besar seperti Ibnu Katsir, Ibnu Hajar al-Asqalani, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan As-Suyuti membahas hadis-hadis tentang Imam Mahdi dan menguatkan bahwa riwayat tentang kemunculannya mencapai tingkat yang dapat diterima. Ibnu Katsir dalam beberapa karyanya menjelaskan bahwa kedatangan Imam Mahdi merupakan kenyataan yang telah disebutkan oleh banyak hadis yang bersumber dari Nabi, dan bahwa hadis-hadis tersebut saling menguatkan satu sama lain. Para ulama ahli sunnah tidak hanya membahas identitas Imam Mahdi, tetapi juga situasi sosial dan politik yang akan terjadi sebelum kemunculannya. Mereka memaparkan bahwa dunia akan dipenuhi kezaliman, peperangan, fitnah, dan kekacauan moral. Pada masa itu, kaum muslimin membutuhkan seorang pemimpin yang terpilih secara ilahi melalui tanda-tanda yang disebutkan dalam hadis, bukan melalui klaim pribadi atau kelompok. Oleh karena itu, konsep Imam Mahdi dalam pemikiran ilmuwan ahli sunnah tidak terlepas dari prinsip bahwa hanya Allah yang menentukan waktu kemunculannya. Dalam kajian para ulama ahli sunnah juga dijelaskan bahwa Imam Mahdi bukanlah suatu simbol, bukan pula sekadar teori, tetapi adalah manusia nyata yang akan memimpin di bumi. Mereka menguatkan hal ini dengan banyaknya riwayat dari kalangan sahabat dan tabi'in yang menerangkan bahwa Mahdi adalah pemimpin akhir zaman. Pada masa kemunculannya nanti, umat Islam akan kembali bersatu di bawah kepemimpinan yang adil dan lurus. Banyak ulama menerangkan bahwa tanda-tanda Imam Mahdi tidak boleh dipaksakan dan tidak boleh direkayasa, sebab tanda-tanda itu merupakan ketetapan Allah. Para ilmuwan muslim ahli sunnah menentang klaim-klaim palsu yang muncul dari sebagian kelompok sepanjang sejarah yang mengaku sebagai Mahdi tanpa bukti nas. Dalam pandangan mereka, klaim palsu menunjukkan kurangnya pemahaman mengenai literatur dan merupakan bentuk penyesatan umat. Meski terdapat perbedaan tajam antara Syiah dan ahli sunnah mengenai identitas Imam Mahdi, tetapi terdapat titik kesamaan bahwa kedatangannya merupakan janji Allah untuk menegakkan kebenaran di bumi. Perbedaan ini lahir dari perbedaan cara memahami riwayat, perbedaan konsep kepemimpinan, dan metodologi istinbat dalam mengkaji ajaran agama. Syiah memusatkan keyakinan pada garis keturunan Hussein dan konsep imam yang maksum, sementara ahli sunnah memusatkan kajian pada riwayat yang sahih dan tidak menetapkan konsep kemaksuman para pemimpin setelah wafatnya Nabi. Namun, kedua kubu tetap memandang bahwa dunia akan menyaksikan kehadiran pemimpin besar pada akhir zaman. Para ilmuwan muslim ahli sunnah menutup pembahasan mengenai Imam Mahdi dengan penekanan bahwa yang wajib atas setiap muslim adalah memperbaiki diri, memperbaiki iman, menjauhi fitnah, dan tidak terjebak dalam klaim-klaim dusta. Mereka mengingatkan bahwa tanggung jawab utama umat adalah menjaga agama dan akhlak hingga datangnya masa yang telah Allah tetapkan. Oleh karena itu, perhatian terhadap Imam Mahdi tidak boleh menjadikan seseorang lengah dari kewajiban yang ada pada dirinya saat ini. Harapan kepada Imam Mahdi sejatinya adalah harapan kepada kebenaran yang selalu ditolong oleh Allah. Pembahasan mengenai Imam Mahdi tidak pernah berhenti pada perbedaan pandangan, sebab tema ini berkaitan langsung dengan harapan manusia terhadap masa depan dunia yang lebih baik. Setiap kelompok dalam Islam memiliki cara sendiri untuk memahami kabar tentang pemimpin akhir zaman tersebut. Namun, seluruh diskursus akhirnya bermuara pada kerinduan kepada hadirnya keadilan sempurna setelah masa panjang yang dipenuhi hawa nafsu, ambisi, dan penindasan. Dalam perjalanan sejarah, perdebatan mengenai Imam Mahdi seringkali bersinggungan dengan dinamika sosial politik umat. Banyak orang menaruh harapan besar kepada figur tersebut pada saat masyarakat mengalami tekanan, peperangan, atau hilangnya pemimpin yang bijak. Karena itu, pembahasan tentang Imam Mahdi tidak dapat dipisahkan dari kondisi kejiwaan manusia yang mendambakan kehadiran pemimpin yang mampu mengembalikan keseimbangan. Dalam tradisi Syiah,
doktrin mengenai keberadaan Imam Mahdi menjadi pilar utama yang memengaruhi pandangan mereka terhadap sejarah dan masa depan. Mereka meyakini bahwa keberlangsungan kepemimpinan ilahi harus diteruskan melalui pribadi-pribadi suci dari keluarga Nabi, sebab menurut mereka, hidayah tidak dapat diserahkan kepada mekanisme biasa yang rentan terhadap kelemahan. Oleh sebab itu, konsep kegaiban imam terakhir menjadi bagian tak terpisahkan dari keyakinan mereka bahwa kepemimpinan ilahi tidak terputus. Pandangan ini membentuk cara mereka membaca sejarah, sebab mereka tidak melihat perjalanan umat hanya dari sudut pandang politik, tetapi dari garis kepemimpinan spiritual yang diyakini tetap berjalan meskipun tidak terlihat. Keyakinan ini membuat komunitas Syiah senantiasa merasa bahwa dunia sedang menuju saat penting di mana imam mereka akan muncul membawa pesan pembaruan universal. Mereka menafsirkan tanda-tanda akhir zaman dengan kerangka bahwa semua fitnah dan gejolak akhirnya akan melahirkan masa kebangkitan di bawah komando imam yang tersembunyi. Di sisi lain, dalam tradisi ahli sunnah, konsep Imam Mahdi diletakkan dalam bingkai yang lebih dekat kepada pemahaman literal atas hadis-hadis yang syahih tanpa memasukkan unsur-unsur keghaiban panjang. Para ulama ahli sunnah menjelaskan bahwa meskipun Imam Mahdi adalah pemimpin istimewa yang dipilih Allah, ia tetap manusia yang menjalani kehidupan normal sebelum masa kemunculannya. Pandangan ini menyebabkan ahli sunnah tidak memusatkan perhatian pada pemikiran mengenai garis kepemimpinan tersembunyi, tetapi lebih fokus pada perbaikan diri dan masyarakat sambil menunggu takdir Allah. Para ulama menekankan bahwa kemunculan Imam Mahdi tidak memerlukan spekulasi dan tidak boleh dikaitkan dengan klaim pribadi, sebab menurut mereka, banyak orang pada masa lalu mencoba memanfaatkan figur Mahdi untuk kepentingan politik sehingga muncul berbagai pemberontakan yang meresahkan. Dari pengalaman ini, para ilmuwan ahli sunnah lebih berhati-hati dan menekankan perlunya memahami Nash secara jernih. Selain itu, para ilmuwan muslim ahli sunnah menjelaskan bahwa riwayat mengenai Imam Mahdi harus dipahami dalam konteks pandangan Islam yang lebih luas mengenai takdir dan ujian. Kemunculan Imam Mahdi bukanlah sekadar hadiah, tetapi bagian dari rangkaian ujian yang dilalui umat manusia. Dunia tidak akan berubah menjadi damai hanya karena kehadiran satu pemimpin, sebab kedamaian akan lahir jika manusia sendiri kembali kepada kebenaran. Oleh sebab itu, para ulama menasihati bahwa kesiapan untuk menyambut masa itu tidak ditentukan oleh kemampuan menafsirkan tanda-tanda langit, tetapi oleh kualitas keimanan yang hadir dalam hati. Banyak literatur ahli sunnah menekankan bahwa kesiapan moral dan spiritual jauh lebih penting daripada sekadar memperdebatkan kapan Imam Mahdi akan datang. Dalam sejumlah karya klasik ahli sunnah, dibahas pula bahwa kemunculan Imam Mahdi akan terjadi dalam suasana di mana umat tidak lagi memiliki pemimpin tunggal yang dapat menyatukan mereka. Situasi itu membuat masyarakat mendambakan tokoh yang mampu memberikan arah. Namun para ulama mengingatkan bahwa kerinduan tersebut tidak boleh membuat umat tergesa-gesa menentukan seseorang sebagai Mahdi. Hal ini karena sejarah telah mencatat banyak figur yang muncul dan mengklaim dirinya sebagai pemimpin akhir zaman. Klaim itu menyebabkan berbagai konflik internal, perpecahan, bahkan kerusakan moral, karena sebagian orang mudah terpengaruh oleh janji-janji yang dibungkus dengan teks agama. Para ilmuwan muslim ahli sunnah berulang kali menulis bahwa salah satu ciri penting Imam Mahdi adalah bahwa ia tidak memproklamasikan dirinya, melainkan umat sendiri yang mengenali tanda-tanda tersebut tanpa rekayasa. Dalam literatur Syiah dan ahli sunnah sama-sama terdapat penjelasan mengenai keadilan yang akan ditegakkan oleh Imam Mahdi. Namun, makna keadilan dalam dua tradisi tersebut mengalami penekanan yang berbeda. Syiah memandang keadilan sebagai pemulihan kepemimpinan
yang mereka yakini telah terputus sejak wafatnya Imam ke-11. Dengan demikian, hadirnya Imam Mahdi merupakan penyempurna misi kekhalifahan spiritual yang diyakini telah lama terhenti. Sementara ahli sunnah memaknai keadilan Imam Mahdi sebagai kebangkitan moralitas Islam yang pernah mengangkat kejayaan umat di masa lalu. Mereka menggambarkan bahwa masyarakat pada masa Mahdi akan dipenuhi kemakmuran karena pemimpinnya menolak segala bentuk korupsi, penindasan, dan manipulasi. Sumber kesejahteraan tersebut bukan berasal dari keajaiban semata, tetapi dari keberanian Imam Mahdi dalam menegakkan hukum Allah tanpa pandang bulu. Pandangan para ilmuwan ahli sunnah juga membahas dimensi psikologis figur Imam Mahdi. Mereka menerangkan bahwa setiap umat pada masa tertentu pasti membutuhkan tokoh yang menyatukan harapan. Dalam Islam, figur itu diberi nama Mahdi. Namun harapan tersebut tidak boleh berubah menjadi ketergantungan berlebihan, sebab Islam mengajarkan bahwa setiap muslim bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Oleh karena itu, meskipun kedatangan Imam Mahdi adalah kabar gembira, tidak ada seorang pun yang boleh mengabaikan tugasnya dalam menjaga agama. Para ulama menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk menunda amal saleh dengan menunggu figur tertentu. Penantian seharusnya memperkuat tekad, bukan melemahkan usaha. Sejumlah ilmuwan ahli sunnah juga melihat bahwa fenomena keyakinan terhadap Imam Mahdi telah memainkan peran penting dalam perkembangan budaya Islam. Banyak karya sastra, kajian sejarah, dan syair-syair ulama membahas penantian tersebut sebagai sumber inspirasi moral. Harapan terhadap masa keadilan akhir zaman sering menjadi sebab munculnya gerakan perbaikan diri di berbagai negeri muslim. Harapan tersebut membuat banyak orang berusaha meninggalkan keburukan agar ketika pemimpin itu hadir, mereka tidak menjadi bagian dari kaum yang menentang kebenaran. Para ulama memandang sisi positif ini sebagai bukti bahwa keyakinan terhadap Imam Mahdi dapat menjadi pendorong bagi moralitas masyarakat jika dipahami dengan benar. Perbedaan antara Syiah dan ahli sunnah dalam memandang Imam Mahdi sebenarnya menunjukkan bahwa pemikiran umat Islam sangat kaya. Dua tradisi besar tersebut sama-sama memiliki argumen, literatur, dan metode ilmiah dalam memaknai tema ini. Perbedaan itu tidak harus menjadi sumber permusuhan, sebab kedua pihak menginginkan hadirnya pemimpin adil yang membawa manusia kembali kepada ketentraman. Perbedaan pandangan seharusnya dilihat sebagai keragaman pemahaman, bukan alasan untuk saling menghina. Para ilmuwan muslim ahli sunnah sering menulis bahwa perselisihan dalam hal ini bukan inti akidah dan tidak boleh dijadikan alat memecah belah umat. Oleh karena itu, pembahasan mengenai Imam Mahdi harus dilihat sebagai bagian dari warisan intelektual Islam yang sangat luas. Ia tidak hanya berada dalam ruang doktrin, tetapi juga dalam ruang harapan manusia yang selalu mencari cahaya di tengah kegelapan. Setiap umat di masa manapun membutuhkan harapan tersebut. Setiap umat menginginkan masa yang lebih baik. Maka keyakinan terhadap Imam Mahdi pada akhirnya menggambarkan fitrah manusia yang selalu menantikan datangnya keadilan.